Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifki Syarum Dhani Bakri, Stambuk F131200027. Sekarang saya akan membawakan materi tentang unit operasi lingkungan. Unit operasi adalah proses fisik di bidang teknik lingkungan yang diekspresikan oleh formula matematik. Sedangkan unit proses merupakan proses kimia atau biologis, atau kombinasi proses kimia, biologi, dan fisik. Adapun salah satu tujuan unit operasi dan proses di bidang teknik lingkungan adalah memproses air baku sehingga air itu mencapai standar kualitas yang telah ditentukan. Aplikasi unit operasi dan proses ada pada mata kuliah laboratorium lingkungan. Selain itu juga pada instalasi pengolahan air minum dan instalasi air buangan. Air adalah salah satu kebutuhan utama bagi manusia untuk kebutuhan minum, mandi, cuci, masak, dan lainnya. Ketersediaan air bersih di sebuah kawasan sangatlah penting. Namun, mengingat bahwa tidak semua kawasan mendapatkan air bersih, maka perlu adanya pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat. Kriteria air bersih biasanya meliputi 3 aspek, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Secara umum, pengolahan air bersih terdiri dari 3, yaitu pengolahan secara fisika, kimia, dan biologi. Pada pengolahan secara fisika, biasanya dilakukan secara mekanis, tanpa adanya penambahan bahan kimia. Contohnya adalah pengendapan, filtari, adsorpsi, dan lain-lain. Pada pengolahan secara kimiawi, terdapat penambahan bahan kimia seperti klor, tawas, dan lain-lain. Biasanya digunakan untuk menyisihkan logam-logam berat yang terkandung dalam air. Pada pengolahan secara biologis, biasanya memanfaatkan mikroorganisme sebagai media pengolahnya. Pengolahan secara fisika, yaitu tahap penyaringan dengan cara yang efisien dan mudah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar, biasanya dengan menggunakan sand filter dengan ukuran silika yang disesuaikan dengan bahan-bahan tersuspensi yang akan disaring. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan. Pada proses ini bisa dilakukan tanpa bahan kimia bila ukurannya sudah besar dan mudah mengendap, tapi dalam kondisi tertentu di mana bahan-bahan tersuspensi sulit diendapkan, maka akan digunakan bahan kimia sebagai bahan pembantu. Dalam proses ini akan terjadi pembentukan vlog-vlog dalam ukuran tertentu yang lebih besar sehingga mudah diendapkan. Pada proses menggunakan bahan kimia ini masih diperlukan pengkondisian pH untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pengolahan air secara fisika yang mudah dilakukan di pedesaan adalah penyaringan atau filtrasi, pengendapan atau sedimentasi, dan absorpsi. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Penyisian bahan-bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui perubahan sifat bahan-bahan tersebut, yaitu dari tak dapat diendapkan atau flokulasi koagulasi, baik dengan atau tanpa reaksi oksidasi reduksi, dan juga berlangsung sebagai hasil reaksi oksidasi. Pengendapan bahan tersuspensi yang tak mudah larut dilakukan dengan membubuhkan elektrolit yang mempunyai muatan yang berlawanan dengan muatan koloidnya agar terjadi netralisasi muatan koloid tersebut, sehingga akhirnya dapat diendapkan. Pengolahan air buangan secara biologis adalah salah satu cara pengolahan yang diarahkan untuk menurunkan atau menyisihkan substrat tertentu yang terkandung dalam air buangan dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk melakukan perombakan substrat tersebut. Proses pengolahan air buangan secara biologis dapat berlangsung dalam tiga lingkungan utama, yaitu A. Lingkungan aerob, yaitu lingkungan di mana oksigen terlarut atau DO di dalam air yang cukup banyak sehingga oksigen bukan merupakan faktor pembatas. Yang kedua yaitu lingkungan anoksis, yaitu lingkungan di mana oksigen terlarut atau DO di dalam air ada dalam konsentrasi yang rendah. Yang ketiga yaitu lingkungan anaerob, merupakan kebalikan dari lingkungan aerob, yaitu tidak terdapat oksigen terlarut sehingga oksigen menjadi faktor pembatas berlangsungnya proses metabolisme aerob. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme biologi secara anaerob diantaranya yaitu temperatur, pH atau keasaman, waktu tertinggal, komposisi kimia air limbah, kompetisi metanogen, dan bakteri pemakan sulfat serta zat toksik. Water treatment plant atau lebih populer dengan akronim WTP adalah bangunan utama pengolahan air bersih. Biasanya bangunan ini terdiri dari 4 bagian, yaitu bak koagulasi, bak flokulasi, dan bak sedimentasi, dan bak filtrasi.
Pada proses koagulasi dilakukan proses destabilisasi partikel koloid karena pada dasarnya air sungai atau air kotor biasanya berbentuk koloid dengan berbagai partikel koloid yang terkandung di dalamnya. Destabilisasi partikel koloid ini bisa dengan penambahan bahan kimia berupa tawas ataupun dilakukan secara fisik dengan rapid mixing atau pengadukan cepat, hidrolis atau terjunan atau hidrolik jam, maupun secara mekanis atau menggunakan batang pengaduk. Setelah dari unit koagulasi, selanjutnya air akan masuk ke dalam unit flokulasi. Unit ini ditujukan untuk membentuk dan memperbesar flok. Tekniknya adalah dengan dilakukan pengadukan lambat atau slow mixing. Setelah melewati proses destabilisasi partikel koloid melalui unit koagulasi dan unit flokulasi, selanjutnya perjalanan air akan masuk ke dalam unit sedimentasi. Unit ini berfungsi untuk mengendapkan partikel-partikel koloid yang sudah didestabilisasi oleh unit sebelumnya. Unit ini menggunakan prinsip berat jenis. Berat jenis partikel koloid atau biasanya berupa lumpur akan lebih besar daripada berat jenis bak sedimentasi. Dalam bak sedimentasi akan terpisah antara air dan lumpur. Setelah proses sedimentasi, proses selanjutnya adalah filtrasi. Unit filtrasi ini sesuai dengan namanya adalah untuk menyaring dengan media berbutir. Filtrasi merupakan proses penyaringan secara fisik, kimia, dan biologi untuk memisahkan atau menyaring partikel yang tidak dapat mengendap di sedimentasi melalui media berpori. Filtrasi diperlukan untuk media penurunan kadar kontaminan seperti bakteri, warna, rasa, bau, sehingga diperoleh air yang lebih bersih memenuhi standar kualitas air bersih. Proses filtrasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu filtrasi pasir cepat dan filtrasi pasir lambat. Selain itu, agar air dapat digunakan untuk kebutuhan minum, maka diperlukan pengolahan lebih lanjut. Proses yang dilakukan adalah dengan proses netralisasi dan desinfeksi. Hal tersebut dilakukan agar bakteri yang ada di dalamnya dapat dihilangkan dan tidak dapat berkembang biak. Jadi, sehingga kita harus memikirkan solusi bagaimana aktivitas manusia tetap berjalan tanpa mengorbankan atau merusak lingkungan, dan di samping itu juga memprediksi masalah lingkungan yang mungkin akan dihadapi di masa depan dan dengan cara pencegahannya. Sekian materi yang saya paparkan. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.